Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu, kumaha daramang, nuhun upami damang manya, damang maja joge, alhamdulillah dengan ima sehat walafiat. Nah, buat ibu-ibu yang di YouTube udah lama banget nama jadi tuh nggak bertatapan muka secara kayak dulu-dulu ngorocok atau gimana gitu ya. Dan juga jarang banget mama jadi tuh nanggepin yang ada di ibu-ibu YouTube. Bukan berarti mama jate aya nama cenah sombong, aya nama cenah kumaha, nah gitu ya bun ya. Alhamdulillah mama jadoge masih sehat walafiat gitu ya. Tapi dikarenakan mama jad jarang upload video di YouTube, nggak seperti dulu lagi, nggak kemarin-kemarin lagi. Jadi mama jad itu ada pekerjaan di aplikasi lain gitu ya. Jadi lebih ke fokus di aplikasi yang biru itu lah. Bukan berarti mama jadi itu sudah nggak nggak ngupload lagi di YouTube, masih tetap, cuman gini ya bun, alasannya kalau untuk mendapatkan uang kita itu dari aplikasi mana saja sebenarnya ada uangnya. Yang penting kita harus tahu bagaimana caranya mendapatkan uang. Nggak asal ngonten-ngonten tapi kita nggak dapat penghasilan, ya bener ya bun. Nah karena dari aplikasi si biru yang lagi tren, lagi bagus dolarnya, jadi mama jadi tuh ngontennya di sana. Dan juga ada aturan-aturannya untuk ngonten di sana. Jadi kayak gini ya bun, kalau ngonten di YouTube itu seperti ini gitu ya, durasi agak panjangan dan rasio kamera pun harus memanjang gitu kan. Nah kalau di aplikasi Facebook itu rasionya itu harus HP panjang kayak gini, dan cara menjelaskannya itu kita pakai sound ataupun mendampling suara dari isi video tersebut. Jadi kayak aplikasi-aplikasi itu berbeda-beda. Nah mama jadi itu kayak repot pisan gitu ya. Ini bikin video di Facebook terus juga bikin di YouTube kayak repot, sedangkan mama jadi sendiri itu apa-apa sendiri ya, apa-apa kayak pengambilan gambar sendiri, ngedit sendiri gitu ya, kayak interaksi apa-apa tuh sendiri gitu. Nggak kayak konten kreator yang lain yang saya lihat ya, suami istri itu bekerja sama gitu, kayak kita di videoin suami gitu, apapun yang kita lakukan di videoin suami. Nah kalau mama jadi itu enggak, alasannya udah beberapa kali mama jadi juga bilang ya, kalau si baba jadi itu enggak seperti suami-suami orang lain, jadi ada inisiatif gitu, ada pokoknya mah enggak kayak konten kreator lain lah. Suami istri itu punya jiwa konten kreator gitu ya, karena yang sebagai konten kreator di ide itu ada terus, dan bagaimana gitu inisiatif sendiri gitu lah. Kalau baba jadi itu nggak ada, kalau nggak disuruh dia nggak mau ngamerain, walaupun kalau kita suruh tolong di videoin itu kadang nggak sesuai dengan kita, jadi intinya susah lah gitu. Jadi ya udahlah mama jadi itu mutusin sendiri gitu kan ya, kayak begitulah intinya. Nah ya bun, jadi begitu. Oh iya, nomor 2 ya, yang lebih penting lagi ya, mama jadi itu udah sekitar 7 tahun ngonten di YouTube. Emang ya teman-teman Mamah Jad yang asli, yang follower Mamah Jad yang emang mau berteman dan mau silaturahmi kita itu, di saat live Mamah Jad itu ibu-ibu yang benar-benar punya hati baik, punya tujuan yang baik, yang namanya sama-sama manusia, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencemooh gitu ya. Inti nama itulah positif dari teman-teman di YouTube, ada banyak gitu ya, ada banyak. Tapi ada juga yang tidak baik ya. Nih sekarang mama Jad tuh bukan sombong, enggak, karena sudah merasa lama di YouTube ngonten ya. Dari dulu mama Jad selalu tahan kalau ada yang komen yang tidak enak, tidak berkenan di hati, merasa dipojokin, mama Jad diem aja karena mendengar saran yang lain juga. Mama Jad kalau ada yang komentar gini-gini yang gak enak, gak usah direspon, biarkan aja. Nah dulu aku mendengarkan nasihat seperti itu, tapi untuk sekarang ini ya bun, mohon maaf ya, karena mama Jad itu udah tahu triknya dan udah tahu apa itu sosial media, jadi sudah tahu. Nah bun, zaman sekarang udah nggak zaman memojokkan orang lewat komentar, karena komentar di sosial media itu bakal ditanggungjawabkan di akhirat nanti. Menurutku kalau kita suka dengan konten kreator ini ya udah tonton aja. Kalau mau ngasih masukan sesuai dengan isi pikiran bunda ya, kalian tulislah sesuai masukan yang bisa enak didengar gitu. Kalau cuman
ingin menjatuhkan, memojokkan, menurutku tidak perlu dilontarkan di kolom komentar. Karena sekarang para konten kreator itu udah nggak butuh lagi di pojokan gitu. Karena kita tahu komentar yang memojokkan, yang ngasih kritik, yang ngasih masukan, yang ngasih saran itu bisa ngebedain. Kalau seperti orang ini nih, ini maaf ya Bun, saya kasih tahu tuh komentarnya. Dia itu bukan 1 kali 2 kali, sering banget di setiap video. Bahkan ada di videonya Nek, ada di videonya Ampi. Dia sering banget juga mencemooh babahnya Anggi. Babahnya Ampi ya, suaminya Mamah Anggi. Dia babahnya Anggi kan tidak pernah bicara atau apa. Kalau masuk vlog aja ya sekadar masuk vlog. Dengan bisa-bisanya dia itu berkomentar katanya. Si Babajad nyuruh-nyuruh aja ini, padahal yang punya rumah Mama Anggi. Pokoknya mah banyak banget komentar yang gak perlu dikomentarin. Menurutku, saranku, kalau tidak suka dengan video-video tersebut, tidak perlu lontarkan, karena kita sebagai konten kreator udah nggak butuh lagi komentar kayak gitu. Kenapa? Dia berkomentar, tidak menonton videonya juga, tidak nge-subscribe juga, dia hanya nitip komentar, itu pun dia kena spam. Kenapa Mama Jad bisa tahu kena spam? Semua konten kreator itu yang nontonnya siapa, sampai mana nontonnya, itu ketahuan. Jadi komentar seperti ini itu menurut aku tidak ada untungnya. Kalau dulu Mama Jad belum tahu, karena selalu dengerin saran teman-teman katanya. Mama Jad kalau ada yang komentar nggak baik nggak usah diambil hati, biarin aja. Ya dulu. Karena sekarang mah udah tahu triknya. Oh, dia itu komentar tidak nonton videonya, tidak juga mendukung. Buat apa, nggak ada untungnya. Yang untung itu biasanya ibu-ibu yang baik hati nonton video Mama Jad tanpa berkomentar. Walaupun misalnya ada yang berkomentar, dia hanya seperlunya saja. Benar, itu adalah ibu-ibu yang baik hati, yang tahu tata krama, tahu etika. Kalau menurut aku si Mbak ini itu benar-benar ya, setelah aku lihat di kolom komentar video Ampi, video Enek, kok maunya apa? Itu tuh si orang deket gitu, orang tahu kehidupan dan tidak suka orang maju, itu saja. Sebenarnya kita konten kreator tidak bakalan terpengaruh dengan komentar yang seperti itu ya, karena yang diinginkan orang tersebut kita itu berhenti tidak ngonten gitu. Tapi maaf ya kayak gitu. Nah kalau sekarang maaf aja, kalau mau komentar bukan cuma untuk konten Mama Jad aja, buat kreator yang lain juga Bun ya. Kalau mau berkomentar sesuaikan dengan jati diri kita. Jadi kita ini ketahuan dari komentar siapa sih, apa sih gitu, tujuannya mau ngapain, ketahuan sirik pidiknya gitu ya. Daripada bikin malu sendiri, menurut aku tidak perlu dilontarkan tuh komentar kayak gitu ya. Ini adalah salah satu unek-unekku ya Bun, kenapa Mama Jad itu udah jarang ngonten di YouTube. Salah satunya karena Mama Jad itu ngontennya di aplikasi sebelah. Keduanya, kalau komentar di YouTube itu sering pedih-pedih, pedas-pedas. Kalau untuk sekarang ini kayak mungkin Mama Jad itu sudah tambah tua, jadi kayak menik itu pisannya ngomentar. Kalau di aplikasi biru itu yang komentar ibu-ibu tuh yang baik-baik aja, yang mereka perlu komentarin di komentar. Kalau enggak, mereka enggak berkomentar. Jadi aku kayak nyaman di sana gitu. Kita mau konten apapun kayak nyaman aja gitu. Namanya juga cari uang gitu kan ya. Intinya nama kita berusaha gitu ya. Kalau di YouTube kita ini dipojokin, komentarnya selalu nggak enak, giliran mau dibalas komentarnya ada lagi ibu-ibu yang ngasih tahu nggak usah gitu amat Mama Jad. Padahal Mama Jad tuh pengen ngasih tahu kalau Anda berkomentar tidak baik, gimana yang punya konten menilai komenanmu itu apakah sakit hati apakah tidak, coba ya kayak gitu. Pokoknya nama selama ini dan Mama Jad juga ya masih punya banyak teman-teman baik di YouTube itu yang selalu mensupport gitu ya. Terima kasih ibu-ibu gitu ya. Nah kalau yang tidak suka dengan video-videoku, janganlah komentar yang memojokkan, mengecilkan, itu tidak baik ya. Karena zaman sekarang kita udah nggak kayak zaman dulu gitu. Kan zaman dulu bilangnya gini, kalau nggak mau dikomentarin ya jangan upload video di sosial media dong gitu kan ya. Terus kita ini berhenti. Nah maunya si netizen itu seperti itu, tapi kita enggak ya.
itu di aplikasi snack video, di TikTok, di Facebook sekarang sudah mendapatkan hasil. Menurut aku ya bun, saranku ya apa ya namanya itu, daripada Anda memojokkan orang, cobalah konten, carilah uang ya, kayak gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.